bahan bakar minyak sebagai salah satu kebutuhan vital dari keberlangsungan sebuah kehidupan. Namun sebagai salah satu kebutuhan vital, tentunya bukan menjadi sesuatu yang menyulitkan bagi rakyat. Terkait tentang BBM inilah LSM Bela Negara, KNPI Kota Cirebon, dan pemerintah Kota Cirebon berkolaborasi dalam diskusi publik yang dilaksanakan di salah satu hotel yang ada di Kota Cirebon. Kegiatan yang melibatkan beberapa unsur ini diharapkan menjadi sebuah masukan terkait kebijakan BBM. Pemerintah Provinsi pun harus bergerak untuk melakukan sebuah dan atas dasar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran ataupun distribusi dari dua jenis BBM bersubsidi, yaitu JBT Biosolar dan JBKP Pertalite yang tadi sudah sempat dibahas oleh beberapa narasumber. Dan yang kedua terkait dengan besaran alokasi ataupun kuota dan realisasi dari volume BBM bersubsidi JBT Biosolar dan JBKP Pertalite untuk masing-masing kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Lanjut Pak. Dan ini mungkin laporan yang sudah disampaikan oleh Pertamina Pertaniaga, mungkin tadi update-nya untuk yang wilayah Cirebon sudah disampaikan. Mungkin ini sebenarnya data yang terakhir kami peroleh itu di bulan Februari, dan memang betul kalau di Jawa Barat rata-rata untuk transaksi dari BBM bersubsidi sudah menggunakan QR code ataupun menggunakan aplikasi lain Pertamina. Meskipun di beberapa kabupaten kota, kalau misalnya melihat di sini ada beberapa yang memang capaian persentasenya masih cukup rendah, khususnya di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Nasional. Dan ini merupakan salah satu hal yang didorong kota untuk pemerintah kabupaten kota juga bisa melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan aplikasi My Pertamina ini untuk bisa mengefektifkan program dari pembatasan BBM bersubsidi. Lanjut. Lanjut. 1 menit lagi. Lanjut Pak. Dan mungkin ini yang terakhir, kalau tadi bulan Februari secara umum di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, realisasi dari BBM bersubsidi masih dalam batas wajar dibandingkan terhadap kuota tahunan yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat. Cuman mungkin yang menjadi penting adalah karena terutama di saat-saat seperti sekarang memasuki bulan puasa dan sebentar lagi kita akan memasuki hari Lebaran, kemudian untuk penambahan kuota dari BBM bersubsidi itu sendiri dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terima kasih sampaikan, beri aplaus yang meriah untuk pemateri kita. Setelah kita 89% itu adalah dunia usaha. Rumah tangga itu hanya menikmati 11%. Lebih tragis lagi, dari 11% itu lanjut 5%-nya oleh kalangan tidak mampu. Ini beberapa data dari BPS Agustus 2022. Dan 25% oleh kalangan mampu. Yang 5%-nya yang tidak mampu. Monggo, ini tugas siapa? Faktanya seperti ini. Lanjut, Pak. Nah, ini kesimpulannya. Dari data tersebut kita dapat menyimpulkan permasalahan subsidi yang diberikan pemerintah melalui BBM agar tepat sasaran masih menjadi masalah yang belum dapat dituntaskan. Tetapi yang namanya kebijakan secara bertahap perlu terus diperbaiki sampai akhirnya tujuan dan tujuan tersebut dapat tercapai. Tadi Pak Heri sudah menyampaikan di awal, mungkin ini perlu meninjau kembali Perpres. Antara di sini juga sudah nyambung yang disampaikan oleh Pak Heri tadi. Pak Heri menyebut, selanjutnya dia mengatakan bahwa seleksi BBM bersubsidi lewat skema pendataan kapasitas mesin ini masih sulit untuk dipantau dan membuka celah ketidakadilan. Pak Heri ini hebat. Tadi sudah yang disampaikan Pak Heri ini betul ini. Dia mencontohkan katanya saat ini banyak mobil mewah yang memiliki kapasitas CC-nya di bawah 1.500 gitu, kendaraan bermotor. Kepenutup aja Mas yang bersubsidi, sehingga yang disubsidi adalah barang, dalam hal ini bahan bakar minyak, bukan penerima. Tadi disampaikan, ahli ekonomi mengatakan bahwa subsidi itu yang lebih tepat kepada manusianya. Tapi khusus ini regulasinya masih mengatur kepada barangnya. Gitu ya. Ini memang betul, Pak Heri tadi menyampaikan.
Berikutnya, nah ini seleksi BBM bersubsidi lewat skema pendataan kapasitas. Nah ini lagi-lagi yang tadi ini katanya masih sulit dipantau dan membuka celah ketidakadilan. Apa ketidakadilannya? Seperti tadi digambarkan. Nah berikutnya, terakhir aja mas, lanjut. Enggak. Nah, sebentar ke atas dulu. Nah ini, yang nomor 6, mungkin ini penting. Saya tadi terenyuh di saat pembukaan Ketua DPD KNPI sudah membuka masalah. Mungkin ini akan seiring juga. Dilihat di nomor 6, untuk masyarakat dalam mendukung pendataan kendaraan bermotor lewat My Pertamina agar tidak terjadi lagi penimbunan maupun kecurangan dalam distribusi energi, yang perlu dilakukan adalah, Ibu dan Bapak, mungkin pelayanan ke depan itu harus mudah, tapi bukan mudah kata yang memberikan pelayanan, tapi yang dilayani juga harus murah, harus gratis, juga harus cepat dan harus aman. Nah, berikutnya, misi mewakili masyarakat, tapi berikan layanan kepada masyarakat itu yang paling mudah, yang paling murah, ya, paling cepat dan paling aman. Terima kasih. Matur kesuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita FGD, waktu berbuka, kita buka termin diskusi untuk 3 penanya terlebih dahulu. Untuk operator bisa dia bantu. Silakan. Untuk audiens, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada, silakan. Diskusi publik menyangkut BBM bersubsidi sepertinya lebih terfokus kepada aplikasi My Pertamina. Awalnya My Pertamina ini hanya menyangkut soal pelayanan di pembayarannya, tidak merambah ke masalah pendistribusian dan bla 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 bla. Tapi kemudian pemerintah tiba-tiba dengan mudahnya My Pertamina ini dijadikan sebagai salah satu aplikasi untuk memudahkan rakyat. Padahal tadi kalau Kang Sudaryat mengatakan pembatasan. Kalau Erick Thohir mengatakan tidak ada pembatasan. Erick Thohir mengatakan ini adalah program bagaimana subsidi BBM itu tepat sasaran. Karena kalau kita bicara pendataan atau apalah istilahnya, yang jelas ada beberapa pakar, ada beberapa akademisi yang mengatakan sebaiknya jangan berbasis kepada barang, kepada kendaraannya, kepada cc motor 250 bawah, kemudian R4-nya dari 2000 kemudian diturunkan 1500. Katakan bahwa Perpres 191 2014 itu adalah segala-galanya untuk penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM. Poin-poin dari Kang Sudaryat tepat sasarankah? Saya jawab tidak. Karena memang yang pertama itu siapa yang paling bertanggung jawab lembaganya, ini juga tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena memang payung hukumnya juga belum jelas. Clear? Kalau akademisi sih pengennya yang mudah, murah, dan cepat serta aman. Clear itu. Tapi apakah pendataan yang selama ini sejak 1 Januari 22 kemudian diperlebar bulan Juli, kemudian juga akhir Desember 2002 berlaku untuk Nusantara? Yang ada malah antrian panjang. Tadi saya kalau nggak salah dari Ombudsman mengatakan bahwa kemacetan ini sekarang tidak di tempat-tempat mal-mal saja, tapi juga di pom bensin. Ini subsidi loh. Kita bicara ini BBM subsidi 89% oleh dinas, oleh dunia usaha. Kelompok rumah tangganya cuma 11%. BPS mencatat lagi bahwa dari 11%, 95% ini adalah
rumah tangga yang mampu, yang memang tidak berhak. Oke, sekali lagi bahwa apa yang menjadi tema dari diskusi publik ini untuk warga masyarakat Cirebon sebaiknya kemanfaatan dan manfaat dari pelayanan diselenggarakannya program yang konon disebut-sebut sebagai pembatasan ini sudah tidak tepat. Sebaiknya stop dan kembali. Diskusi ini sangat luar biasa karena dari semua elemen masyarakat itu bisa ikut memberikan masukan-masukan, dan juga alhamdulillah di sini dihadiri oleh Ombudsman dari Jakarta yang juga nanti bisa mewakili kami dari daerah untuk menyampaikan aspirasi yang ada di daerah, karena untuk distribusi Pertamina yang saat ini ada mungkin belum tepat sasaran. Harapan kami adalah dengan adanya diskusi ini bisa jadi pertimbangan dan bisa menjadi masukan buat pusat, buat Indonesia, bahwa keluh kesah dari masyarakat yang ada di bawah ini bisa didengar oleh mereka. Terima kasih. Di masyarakat kita ini kan terjadi banyak kelangkaan BBM, terutama yang subsidi solar Pertalite. Jadi, terutama Pertalite. Apakah Karena parameternya konsumsi kendaraan BBM Pertalite di masyarakat kita tuh hampir lebih dari 70%. Selebihnya solar. Kalau kendaraan juga. Nah, Anda sekarang bisa langsung fokus ke Pertalite yang begitu besar, sementara ini kalau fokus, kalau isi saya sudah jelas bahwa pendapat dari kami dari LSM Gabungan bahwa apa yang sudah dilaksanakan selama ini dengan pembatasan itu ya stop, dan karena tidak ada pemanfaatannya, dan ini malah menyusahkan. Sementara yang banyak menggunakan adalah kelompok menengah ke atas. Sebentar sedikit, jadi kelangkaan untuk tadi adalah kriteria parameter yang kemudian kendaraan atau orang. mengantarkan Kemudian juga kalau menyangkut orang pertemuan dari hari sisi ini kepemilikannya untuk mendorong ataukah ke arah pengguna? pembatasan distribusi BBM Karena kalau subsidi dari sisi kepemilikan ke bisa kelompok saja sasaran. kendaraan atas nama Jangan sebulan, kelompok yang mampu, tetapi saya yang banyak yang mendapatkan memiliki. subsidi, karena subsidi Ketika BBM ini itu hanya kendaraan kelompok ini yang tidak digunakan mampu. untuk usaha industri, Hanya untuk untuk usaha kelompok yang ekonomi tidak mampu. kerakyatan, ini juga bagaimana? Oleh karenanya kami Kemudian meminta kepada Presiden, pemerintah barangkali untuk sekali lagi menyegerakan revisi teman-teman dari Perpres mahasiswa barangkali. nomor Saya 191 tahun kepengen ada 2014 kritisasi dalam karena rangka memasukkan ya setiap Pertalite, hari sebagai awal saya yang, nggak habis pikir dulu sebelum dibatasi. BBM dinaikkan Fungsinya untuk kelompok yang SPBU lebih itu normal, tepat sasaran. tidak ada kemacetannya. Aktivitas itu ada bila aturan hukumnya ya sudah jelas. program Itu senyatanya belum- sampai hari belum jelas, ini karena itu tidak mengena dalam kepada yang Perpres berhak. Terima nomor kasih. 191 Wassalamualaikum tahun warahmatullahi 2014 wabarakatuh. itu yang diatur baru solar. Nah, Pertalite belum. Jadi revisi Perpres nomor 191 tahun 2014. Ya pastinya Ombudsman sudah menyampaikan ke Presiden bahwa revisi Perpres itu perlu, sebab semakin memperjelas karena selama ini Pertalite itu nggak ada diatur dan banyak dikonsumsi oleh kelompok menengah ke bawah, padahal itu kan BBM subsidi. BBM subsidi itu hanya untuk kelompok tidak mampu. Nah itu soalnya, makanya perlu diatur dalam revisi Perpres 191. Jadi bukan Oke.